sekolahnya tinggi-tinggi, nilai saya lebih tinggi daripada selembar ijazah. Saya ingin mengubah Indonesia. Ternyata hal itu mustahil. Yang perlu saya ubah adalah diri saya sendiri dulu. Chaos ini adalah zona bertumbuh saya. Itu berasa sama Allah itu hidup saya diacak-acak. Saya dulunya tertata, sekarang hidup saya nggak bisa saya tata lagi. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Halo Ibu Ayu. Halo Ayah. Ya, Ibu, Ayah mau tanya sih, menurut Ibu, seorang ibu itu dapat diartikan sebagai apa sih? Kalau menurut saya sendiri, seorang ibu itu sumber sumber kebahagiaan untuk dirinya sendiri, sumber kebahagiaan di rumah, untuk keluarga kecilnya, untuk keluarga besarnya, untuk sebuah negara, untuk bumi, makanya disebut ibu bumi. Kalau Ibu Ayu sendiri, sudah merasakah menjadi sosok ibu yang baik belum untuk kanak-kanak Ayah? Untuk anak-anak saya, Ya, iya dong. Pasti. Perjalanan saya merasa saya sudah pantas menjadi seorang ibu untuk keluarga kecil saya itu juga proses. Dulunya saya belum ada di titik ini. Jadi saya setiap hari itu masih merasa, maaf ya nak, ibu belum menjadi ibu yang terbaik. Itu adalah kata-kata saya dulunya, penuh dengan penyesalan. Tapi saat ini yang saya rasakan setiap hari, saya penuh cinta hidup saya. Kalaupun hari itu saya nggak bahagia atau saya lagi ada tantangan yang besar, saya nggak pernah menyesali. Saya sebagai seorang ibu nggak pernah melakukan yang terbaik kepada anak. Jadi apapun yang saya lakukan saat ini, ya memang itu yang sudah terbaik untuk anak saya. Bagaimana perjalanan saya sekarang menjadi ibu yang merasa pantas? Karena seperti ini, ibu yang pantas dan layak itu menurut saya, dia harus pantas untuk dirinya sendiri dulu. Nggak bisa dia menjadi pantas, ibu yang pantas untuk orang lain kalau untuk dirinya sendiri saja dia masih belum pantas, dia masih belum cukup. Jadi untuk menjadi ibu atau sumber kebahagiaan untuk lingkungan sekitar, dia harus cukup dengan dirinya sendiri. Dia harus bisa merasa aman dengan tubuhnya sendiri, dengan semua perasaannya dia sendiri. Dia bisa menerima dirinya apa adanya. Kalau dia masih belum bisa menerima dirinya apa adanya, gimana menerima orang lain seperti anak, gimana dia mau menuangkan cinta kepada anak ataupun kepada keluarga kecilnya. Jadi ya harus bisa merasa layak dulu untuk menjadi seorang ibu. Jadi kalau ditanya saya sudah layak apa belum, tentu sudah. Kalaupun saya ada di posisi saya belum merasa layak, saya akan bertanya kepada diri saya, gimana ya caranya saya menjadi ibu yang layak. Ibu Ayu kan dulu sempet nih sudah sekolah S2, sudah sempat kerja. Kok sekarang beralih menjadi ibu rumah tangga? Kok ketawa Bapak Aswar? Kok menertawakan Ibu Ayu? Kenapa Bapak? Nggak apa-apa. Ayo Bapak, kenapa Bapak tertawa? Kan Bapak Soalnya yang kan, bikin pertanyaan sendiri iya, Bapak. soalnya kan jadi ibu rumah tangga aja. Udah sekolah jauh-jauh, sempet jadi kerja kantoran, jadi ibu rumah tangga aja. Ngurus si kanak-kanak ya, sama ngurus ayah kaya. Jadi seperti ini, dulu itu juga yang Bapak Aswar tanyakan kepada saya sebelum saya resign, Ibu menyesal nggak kalau nanti Ibu resign dari kantor? Saya bilang enggak. Kenapa harus menyesal? Memang ada ya, di Al-Quran dituliskan kalau ibu yang sudah berpendidikan tinggi itu harus bekerja kantoran, harus bekerja A, B, C, D, E, F, G. Gak ada aturan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran ditulisnya kita diminta untuk menjadi Menjadi sebaik-baiknya khalifah di muka bumi ini. Itu. Jadi kalau ditanya kenapa jauh-jauh sekolah tinggi-tinggi, keluar kerja, kemudian di rumah, nggak ada yang salah dengan ibu ranah domestik. Bahkan seorang ibu ini memegang satu generasi sebuah bangsa di bumi ini. Jadi itu pekerjaannya nggak main-main. Karena pekerjaannya nggak main-main, saya memilih untuk keluar dari kantor karena saat itu memang
pekerjaan itu sudah nggak sejalan dengan cara hidup saya. Dan ternyata ketika saya mendidik anak-anak ini, saya bisa lebih mindful dan saya bisa berkarya dari rumah. Jadi kalau ditanya lagi, nggak menyesal, enggak. Aturan dari mana? Kenapa kita harus memakai aturan orang lain? Kenapa kita harus menggunakan parameter dari sosialita? Ini kan hidup kita, ini panggung kita. Kenapa kita harus menumpang di panggung orang lain? Itu pertanyaannya. Jadi nggak ada keraguan kalau dibilang sayang sekolahnya tinggi-tinggi, ijazahnya nggak kepake. Kenapa nilai saya sebagai seorang wanita hanya dengan selembar ijazah? Nilai saya lebih tinggi daripada selembar ijazah. Dengan saya keluar dari kantor, karena itu memang keputusan saya, akhirnya saya bisa berkarya dari rumah, saya bisa upgrade ilmu, saya bisa belajar apapun, dan waktunya lebih fleksibel. Dengan upgrade ilmu, akhirnya saya bisa berdampak juga untuk lingkungan sekitar. Dan salah satu mimpi saya pada saat saya pulang sekolah S2 saat itu, saya ingin mengubah Indonesia. Tapi menurut saya saat itu mengubah Indonesia tuh sangat-sangat susah. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengontrol Indonesia. Ternyata hal itu mustahil. Yang perlu saya ubah adalah diri saya sendiri dulu. Mimpi saya tetap sama. Saya ingin melakukan perubahan di Indonesia. Perubahannya dari mana? Dari rumah saya dulu. Perubahannya dari mana? Dari keluarga kecil saya dulu. Itu yang saya lakukan sekarang. Ibu Ayu, kemarin kan berarti sudah selesai S2 ya. Kalau saat ini dikasih kesempatan lagi nih buat ngambil S3, mau lanjut S3 atau tetap aja jadi ibu rumah tangga sekaligus jadi mompreneur? Gini, jadi menjadi ibu rumah tangga atau menjadi mompreneur itu nggak ada aturannya kita harus berhenti sekolah, ambil S1 lagi, ambil S2 lagi, atau ambil S3 lagi. Jadi kalau ditanya ada tawaran, ya ada tawaran ya. Ada tawaran S3, S3 apa dulu nih yang linear seperti pendidikan saya yang dulu atau bukan? Kalau linear dengan yang kemarin, saya akan menolaknya. Karena kemarin kan saya teknik ya. Ternyata tubuh saya tidak cocok di situ. Mungkin kalau ada orang lain nggak apa-apa, tapi pilihan hidup saya yang lain. Kalau saya dikasih kesempatan untuk sekolah lagi, saya mau meneruskan sekolah lagi, tapi mungkin bukan tentang teknik. Tentang apa? Nanti ya Bapak, di balik layar. Yang jelas, mau belajar apapun itu oke-oke saja, karena buktinya sampai sekarang Bapak tahu sendiri kan, saya tetap upgrade ilmu dari manapun. S1, S2, S3 itu formal ataupun informal, menurut saya itu bukan sebuah halangan ya. Ijazah itu hanyalah sebuah limitasi. Jadi ya dilihat nanti kebutuhan saya ke depan seperti apa. Seperti itu. Menurut Ibu Kaya, gimana saat ini mendidik, mengasuh, membersamai kanak-kanak Naya? Sudah nyamankah atau merasa seperti apa hidupnya Ibu Ayu sekarang? Bapak kenapa di ujung pertanyaannya tertawa lagi Bapak? Apa ya? Berwarna. Saya lebih bisa mengungkapkan berwarna. Dan warnanya apa yang ingin kita tuangkan. Saya nggak tahu itu warna apa. Tadi kan sempat saya tanya, tapi Ibu Ayu menjawabnya dengan tertawa, dengan nggak bisa diungkapkan kata-kata. Memang kenapa sama anak-anak di rumah? Jadi kalau dulu hidup saya sangat tertata. Jadi semuanya saya tata. Bahkan hari ini saya mau ngapain aja itu udah ditata rapi gitu. Besok mau ngapain udah ditata rapi. Bulan ini, bulan depan, 3 bulan lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, semuanya saya tata. Ternyata apa yang terjadi, semuanya di luar kendali saya, dan saya kecewa dengan apa yang sudah saya tata karena nggak sesuai harapan. Ketika saya memiliki 2 anak ini yang masya Allah sekali ya, berbeda karakternya, itu berasa sama Allah itu hidup saya diacak-acak. Saya yang dulunya tertata, sekarang hidup saya nggak bisa saya tata lagi. Maksudnya nggak bisa ditata lagi itu gimana? Ngalir. Ternyata sama Allah tuh cuma disuruh
diajarin untuk berserah. Berserah bukan berarti kita nggak mengontrol sesuatu yang di dalam kontrol kita. Kalau dulu semuanya saya kontrol agar sesuai harapan, saat ini sama Allah melalui anak-anak yang mungkin orang lain ngomongnya tuh, wah anaknya aktif, anaknya nakal, anaknya ekspresif, itu ya, anaknya gampang tantrum, kalau punya keinginan harus diturutin, nggak bisa ditolak. Kalau orang lain mungkin menyebutnya seperti itu. Saya saat ini oleh Allah sedang diberi anak yang sangat otentik, karena saya saat ini juga belajar menjadi manusia otentik. Ternyata tantangannya belajar otentik adalah disuruh menghadapi manusia otentik. Apa yang terjadi? Chaos ini adalah zona bertumbuh saya. Chaos ini adalah sebuah caranya Allah menghancurkan pola lama saya yang sudah nggak bisa saya terapkan di kehidupan saya yang sekarang. Maksudnya pola lama itu apa? Semuanya dulu tuh dikontrol, bahkan orang lain itu dikontrol. Ya nggak apa-apa, kita mengontrol sesuatu yang ada di zona kontrol kita, yang bisa kita kontrol nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol sesuatu seperti anak. Anak misalkan nggak mau makan, kita paksa, ya nggak mau dia, kita aja dipaksa makan nggak mau kan. Nah itu, jadi banyak hal di luar kendali kita dan ternyata jawabannya hanya satu. Kita berserah dan percaya ke diri sendiri, karena jawabannya itu ada di dalam diri. Semuanya tuh Allah kasih tantangan, termasuk melalui anak-anak ini yang menggemaskan. Salah satu contohnya yang saya alami ya, setiap hari. Dulu itu saya niatnya cuman ingin menyiapkan pakaian anak setelah mandi, semuanya saya siapkan. Ternyata di anak yang kedua ini, si adik itu nggak mau pakaiannya, dengan dia usianya sekarang 2,5 tahun, ketika dia usianya 2 tahun, dia udah nggak mau pakaiannya itu saya siapkan. Dia ingin memilih pakaiannya sendiri, warnanya sendiri, motifnya sendiri. Dulunya saya itu saklek ke anak, itu pakaian untuk keluar, ini pakaian untuk di rumah. Tapi ketika saya memiliki anak yang kedua ini, semuanya itu apa ya, ya ini caraku ibu. Si Kanaya itu berbicara seperti itu, ya ini caraku, ini tubuhku, jadi terserah aku mau pakai pakaian seperti apa, ya kamu nurut sama aku dong bu, aku yang punya tubuh. Nah secara nggak langsung tubuh Kanaya seperti itu. Jadi awal-awal itu Kanaya saya paksa, dia menangis gulung-gulung, dan saya nggak bisa mengkondisikan, hanya karena apa, dia kecewa karena saya memaksa dia untuk memakai pakaian yang menurut dia kurang, apa ya, dia nggak nyaman dengan pakaian itu, tapi menurut saya itu pakaian yang bagus. Nah ini dari contoh pakaian saja saya ingin mengontrol anak. Saya merasa menjadi orang tua yang paling tahu tentang anak, termasuk pakaian. Ternyata enggak. Anak walaupun kecil, dia boleh loh memilih pakaiannya sendiri. Dia memilih cita-citanya dia sendiri. Dia memilih mau sekolah di mana, dia mau memilih masa depannya seperti apa. Itu bebas. Jadi dari situ saya diajari kalau selevel pakaian saja kita ingin memakaikan pakaian ke anak, kita izin dulu, adik kamu mau nggak pakai pakaian ini. Itu akhirnya yang saya lakukan. Jadi nggak semua hal itu yang terbaik untuk orang tua itu juga terbaik untuk anak atau dibutuhkan oleh anak. Bisa jadi itu terbaik untuk saya, tapi itu nggak dibutuhkan oleh anak saya, karena kan yang memiliki tubuh dia juga punya hak untuk bahagia dengan caranya dia sendiri. Itu akhirnya saya pelajari. Jadi chaos tadi oleh Allah diizinkan terjadi di hidup saya hampir setiap hari untuk meruntuhkan pola lama saya tadi yang memang sudah nggak sejalan dengan cara hidup saya dan anak-anak saat ini. Jadi ngalir aja. Tapi ketika ngalir semuanya dikomunikasikan, saya memberi ruang untuk anak. Akhirnya ya mungkin terlihat pakaiannya anak compang-camping, kaos kakinya kekecilan masih dipakai, atau kakak masih pingin pakai jaket adiknya atau apa-apa. Tapi ya sudah, itu yang dipilih oleh anak. Kalau kita sudah memberi saran atau kita mengarahkan ke yang lain, anak tetap nggak mau, ya sudah, dilepas saja, nggak semuanya harus kita kontrol. Itu yang saya pelajari dengan mendidik dua anak ini. Jadi sangat berbeda dengan kehidupan saya sebelumnya. Kurang lebih 5 tahun menikah, 3 tahun LDM sama suami, dan itu mengurus anak sendirian. Gimana perasaannya ibu Kaya?
Saat itu saya LDM dengan suami karena kondisi hamil anak kedua, dan saya sering muntah-muntah. Anak pertama nggak ada yang handle, akhirnya saya pulang ke rumah ibu saya yang di Turen. Perasaannya sedih, pasti sedih, kecewa, gak suka karena harus berjauhan dengan suami, karena dulu apa-apa minta tolongnya sama suami, apalagi orang hamil ya, orang hamil muda, sering muntah, masih ngurus anak, jauh dari suami itu sangat-sangat gak nyaman. Tapi mau gak mau harus dihadapi. Sering uring-uringan juga sama suami. Sering berjalannya waktu, saya melampiaskan itu dengan saya memiliki usaha. Saya pikir itu adalah hal yang wajar. Ternyata enggak. Saya hanya lari dari emosi yang saya pendam. Harusnya emosi itu saya terima, saya temui, saya rangkul, saya olah. Saat itu saya akhirnya memiliki usaha untuk lari dari kenyataan kalau saya kecewa ke pasangan. Dengan seiringnya berjalannya waktu, saya renungkan lagi karena hidup saya semakin acak-acakan, sering cekcok sama suami capek dengan kantor, saya capek dengan usaha dan ngurus anak, chaos lah istilahnya. Rumah tangga kami baik-baik saja, tapi juga nggak baik-baik saja komunikasinya, tetap seperti suami istri yang lain, tapi komunikasinya nggak baik. Kalau ada pasangan yang terlihat baik-baik saja, rukun-rukun saja, tapi komunikasinya nggak baik, menurut saya itu juga nggak baik. Itu yang saya alami 3 tahun ke belakang. Akhirnya saat itu saya ngobrol sama suami, saya mau kita jauh-jauhan kayak gini tuh sampai kapan? Apa nggak menyesal melewati fase golden age anak, terutama saat anak membutuhkan ayahnya, saat anak membutuhkan rasa aman dari ayahnya nggak ada, yang ada hanya ibunya. Dan suami saya setiap hari menanyakan, anak-anak nanya ayah nggak? Saya jawab enggak, ya memang enggak. Atau kalaupun ayahnya baru balik ke Jakarta, baru anak-anak menanyakan. Ya mungkin antara anak-anak memendam atau anak-anak memang ada mainan, akhirnya mereka teralihkan itu. Bersikeras saya ingin suami segera satu atap dengan saya, tapi yang terjadi adalah semakin banyak keributan, semakin banyak chaos yang terjadi ketika saya mengontrol pasangan harus sesuai dengan keinginan saya. Saya saat itu bilang ke suami, ya sudah, nggak apa-apa, kalau memang pilihannya ayah jauh dari saya dan anak, nggak apa-apa, silakan. Kalau pusing ya silakan juga, karena ayah juga yang merasakan. Apa yang saya lakukan biar saya ketika jauh dari suami itu hidupnya tetap tenang? Saya akhirnya bertanya ke diri sendiri, apa yang saya butuhkan? Sampai kapan saya hidup itu harus bahagia saya itu bergantung oleh ada pasangan di samping saya? Chaos saat itu adalah proses saya bertemu dengan diri saya. Kalau saya tuh harus aman di tubuh saya sendiri walaupun saya jauh dari pasangan. Ternyata rasa aman itu memang benar ketika ada pasangan lawan jenis kita itu yang bisa melindungi kita. Tapi rasa aman itu ternyata dari diri sendiri. Jadi ketika saya sudah merasa aman dengan diri saya sendiri, saya bebas berekspresi apapun dan saya menerima semua emosi saya menerima saya seapa adanya. Akhirnya ya sudah, hidup saya lebih tenang. Saya pasrahkan aja semua yang terjadi di hidup saya kepada Allah. Biar ya udah, suami saya ini pun juga titipannya Allah. Jadi suami saya mau jauh mau deket, ya udah, nggak akan berubah hidup saya karena ketenangan dari dalam hati. Nah, proses ketika saya ada di titik saya pasrahkan termasuk suami saya kepada Allah, ternyata suami bergejolak. Ketika suami bergejolak, akhirnya suami memutuskan resign. Nah itu sih, jadi pelajarannya dari sini ketika jauh ya memang chaos, tapi ada banyak hal pelajaran yang saya ambil dari sana. Bisa jadi kalau saya nggak mengalami LDM 3 tahun kemarin, saya nggak ada di posisi yang sekarang. Nah, Ibu Ayu, sekarang kan suami sudah resign nih, sudah ada di rumah. Gimana? Ada bedanya nggak? Tentu jelas dari rasa aman. Saya lebih merasa aman di rumah, bahkan semenjak
suami pulang ke rumah, ini udah 2 bulan ya berarti suami resign, banyak sekali karya yang saya lahirkan. Seorang wanita itu dia memiliki rahim, dan rahim adalah sumber kreasi. Ketika si rahim ini diberikan rasa aman oleh pasangannya, dia merasa aman di tubuhnya sendiri, ya sumber kreasi itu akan terus menerus menghasilkan sebuah karya. Tapi ketika tugas utamanya dia berkarya, tapi tugasnya dia beralih untuk melindungi dirinya sendiri, akhirnya apa? Nggak bisa berkarya, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi ketika suami di rumah, alhamdulillah banyak karya yang saya hasilkan. Bahkan dulunya saya pagi-pagi tuh harus fight ya, fight. Jadi pagi, bangun pagi, masak, nyapu, ngepel. Karena waktu itu mbak juga di sini saya hire, akhirnya beralih ke tim produksi pasar sayur. Jadi kelimpungan lah istilahnya. Pagi saya urus domestik, urus anak, masih handle kerjaan. Harusnya ada inovasi, harusnya ada sesuatu yang bisa saya lahirkan. Saya enggak, saya stuck di situ. Karena apa? Pancaran saya untuk memancarkan kreasi tadi itu, dia enggak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Karena apa? Harus melindungi diri saya yang merasa setiap hari itu enggak aman. Itu yang saya rasakan. Kemudian anak-anak yang dulunya tuh sering banget tantrum ketika mau mandi sama ibunya tuh ruwet bulet lah kalau orang Jawa bilang. Mau sekolah aja harus ya seperti itu. Mau tidur aja harus seperti itu. Bangun tidur harus seperti itu. Bahkan si kakak ini juga dulu sering ngompol. Tapi ketika suami ke rumah itu ya udah, ya tetap setiap hari itu wow banyak sekali kejutannya. Tapi itu lebih kalem, kayak anak-anak setantrum apapun mereka, sebenarnya mereka bukan tantrum sih, mereka tuh ekspresif. Mereka cuma pengen tahu, ibu aku tuh pengen ini, tapi caranya memang seperti itu. Nah dari situ, karena ada suami di rumah, ada suami yang selalu bersama saya, alhamdulillah saat ini, jadi kami bisa berbagi peran. Ketika saya lelah, udah saya kasih anak-anak ke suami. Bahkan saat ini bisa jadi saya handle anak-anak itu cuma 20%, 80% nya itu saya seperti recovery. Karena 3 tahun kemarin tuh handle anak, rumah, usaha semuanya sendirian. Sekarang kayak recovery, lebih banyak ngobrol, menulis, dan menyiapkan insya Allah project-project selanjutnya. Itu sih yang sangat-sangat berbeda. Dari segi ketenangan berbeda, dari segi apa ya, semuanya akhirnya ngalir. Alhamdulillah kami butuh apapun itu oleh Allah akhirnya dicukupkan dengan banyak cara itu yang apa ya, nggak bisa masuk logika gitu kadang. Itu sih. Kalau dapat tawaran lagi pekerjaan kantoran, Ibu Ayu akan ambil nggak? Untuk saat ini tujuan saya adalah saya menciptakan kantor, Bapak. Saya ingin menciptakan kantor, saya ingin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Jadi kalau saya untuk bekerja dengan orang lain, untuk saat ini memang itu bukan bidang saya, dan memang itu sudah nggak lagi selaras dengan kehidupan saya saat ini. Kalau dulu memang saya harus melalui itu untuk sampai tahap ini. Jadi kalau ada tawaran, enggak. Kalau orang yang menawarkan, mungkin kita bisa kerjasama saja dengan orang yang menawarkan itu, kalaupun memang kita berjodoh. Itu sih Pak. Ayu, apa sih menurut Ibu Ayu tentang kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu, bahkan kehadiran kedua orang tuanya bagi anaknya? Sebelum saya menjawab apa arti kehadiran orang tua untuk anaknya, sebenarnya orang tua ke anak ini tuh akan mengikuti. Jadi yang pertama saya jawab adalah kehadiran si ibu untuk dirinya sendiri, kehadiran si ayah untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita hadir untuk diri kita sendiri sebelum kita mengasuh anak, sebelum kita berperan menjadi seorang istri. Itu yang harus dipenuhi dulu. Maksudnya apa? Kehadiran untuk diri sendiri itu mindful, hadir aja. Apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh eling. Jadi ketika makan ya udah nikmati aja makannya, jangan makan pikirannya cucianku gimana, nanti anakku nanti malam makan apa. Atau ketika masak, kita benar tubuhnya masak, tapi aduh nanti malam aku ketemuan sama ini mau ngobrol apa ya, aduh yang usahaku itu gimana ya, yang ini udah dihandle apa belum ya. Nah itu tubuh fisik kita benar di situ, tapi jiwa kita melayang-layang. Jadi sebelum menjadi orang tua yang hadir untuk anak,
kedua orang tua ini harus bisa hadir untuk dirinya sendiri. Seorang ibu harus bisa hadir untuk dirinya sendiri dulu. Seorang ayah harus bisa hadir untuk dirinya sendiri dulu. Ketika dia sudah hadir, dia tanpa diminta dia akan hadir kok untuk anaknya, karena itu akan ngalir aja, itu akan ngikut aja. Jadi mindful aja dulu. Kalau misalkan bermain bersama anak, ya udah full bermain dulu, nggak usah bingung HP, nggak usah bingung ini, bingung itu. Untuk menjadi orang tua yang hadir untuk anak, itu si orang tua ini harus bisa menemukan dirinya yang apa adanya. Stop hidup untuk berpura-pura. Maksudnya apa? Seperti saya kemarin, saya anggap LDM bersama suami itu normal-normal aja loh, kehidupan yang normal. Banyak kok orang di luar sana itu dengan pasangannya LDM. Itu yang menurut saya, itu yang ada di otak saya. Akhirnya saya tanya, memang kamu senang? Enggak. Tapi kalau kamu nggak senang, kenapa kamu mengiyakan itu? Ketika saya mengiyakan itu, hidup saya normal seperti sosialita, ya itu akan nyampe ke saya. Jadi cara satu-satunya saat itu, oh iya, aku nggak nyaman ternyata hidup seperti ini. Akhirnya dengan saya berhenti hidup berpura-pura. Kalau saya itu baik-baik saja, saya jujur ke pasangan. Akhirnya jujur ke suami, saya nggak nyaman hidup LDM seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kalau itu keputusan ayah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya menghargai keputusan suami, saya nggak memaksakan, tapi saya nggak bohong ke diri saya sendiri. Saya jelaskan alasannya apa saja. Ternyata ketika saya jujur, ketika saya berhenti berbohong, pasangan saya juga ternyata melakukan hal yang sama pada saya. Dan itu akhirnya terresonansi di keluarga kecil saya. Akhirnya nanti ngalir semuanya ke anak. Jadi kalau ditanya apa arti kehadiran orang tua untuk anak, sebenarnya orang tua itu hadir untuk dirinya sendiri, hidup seotentik mungkin, seapa adanya. Ketika si orang tua ini sudah hidup apa adanya, hidup otentik, pengasuhan anak apapun itu akan ngalir aja kok. Tubuhnya yang akan mengarahkan mereka akan hidup seperti apa, mana yang nyaman, mana yang enggak, seperti itu. Ibu Ayu masih ingat nggak tentang masa kecilnya dulu seperti apa dengan orang tuanya? Masa kecil yang saya ingat, di ingatan saya yang tergambar hanya saya dengan ayah saya dan dengan Mbah Uti dan dengan pengasuh saya, mak Saini dulu, dan bapak. Gak ada di ingatan saya itu ibu kandung saya. Bukan berarti ibu kandung saya itu dulu gak mengasuh atau apa ya, karena ibu dan ayah dulu sama-sama bekerja. Tapi akhirnya saya menganalisa kenapa gak ada ingatan saya dengan ibu kandung. Bisa jadi ibu saya itu fisiknya ada, tapi jiwanya nggak ada di situ. Dan akhirnya dari situ, itu adalah sebuah trigger terbesar saya ketika saya bekerja dan saya akhirnya memutuskan resign. Saya cuma nggak pingin anak-anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Udah cukup itu saja. Bukan berarti kita menyalahkan orang tua, enggak. Saya hanya menganalisa pola apa yang terjadi di masa lalu. Saya tarik ulur ke belakang, saya refleksikan ke diri saya sekarang. Oh ternyata benang merahnya di sini. Jadi ini nggak bisa saya teruskan ke anak cucu saya, 7 generasi saya di bawah saya nanti. Jadi saya memutuskan untuk tidak hadir untuk anak, karena nggak ingin mengulang kejadian yang sama. Bukan berarti semua didikan orang tua zaman dulu itu nggak benar, enggak, maksudnya bukan seperti itu. Kita dilahirkan oleh orang tua, termasuk orang tua dilahirkan oleh leluhur-leluhurnya. Itu melahirkan dua, yang satu kebijaksanaan, yang satu juga luka ataupun trauma. Dan kita mungkin yang sekarang menyadarinya, kita itu oleh Allah dipilih untuk memutus sesuatu yang memang sudah nggak bisa diteruskan. Tapi kita tetap bisa meneruskan semua kebijaksanaan orang tua ataupun leluhur untuk diteruskan ke banyak generasi di bawah kita. Makanya memang energinya gede banget ya. Mungkin banyak pertentangan ini itu. Ya itu memang tugasnya kita itu. Jadi ya perlu menyadari saja, tidak perlu menyalahkan orang lain, cukup sadari
tidak melakukan pola yang sama di masa lalu dan itu memang sudah nggak sejalan dengan hidup kita, cukup menurunkan kebijaksanaan yang memang perlu diturunkan melalui diri kita. Nah, Ibu Ayu, ada pesan-pesan nggak untuk orang tua di luar sana, gimana sih untuk mendidik atau mengasuh, bahkan membersamai anak-anaknya masing-masing? Tipsnya yang pertama, sebelum kita hadir untuk anak atau keluarga, hadir untuk diri sendiri dulu, mindful itu. Kemudian yang kedua, berhenti hidup berpura-pura, hidup seapa adanya. Kalau nggak nyaman disampaikan, kalau memang harus marah ya nggak apa-apa, marah pada tempatnya, pada waktunya. Kalau memang harus sedih, menangis, ya udah dikeluarin aja. Kalau memang harus bahagia, ya sudah dikeluarkan secukupnya itu. Karena dengan kita menjadi orang tua yang hidup seapa adanya, nggak berpura-pura, itu getaran tubuh kita akan memancarkan itu ke anak, ke keluarga kecil kita, dan ya itu juga akan kembali ke kita lagi. Yang ketiga, setiap wanita, setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya sendiri-sendiri, dan setiap wanita itu magic. Tapi banyak di luar sana itu banyak wanita yang, termasuk saya dulunya, nggak percaya diri, selalu merasa bersalah kepada anak, selalu merasa nggak layak dicintai. Enggak kok, dan kita Allah itu menciptakan manusia, terutama wanita itu dengan keadaan sebaik-baiknya. Jadi ya udah, cintai aja diri sendiri, nggak perlu ikut parameter orang lain. Kalau memang hidupnya terasa berat, bisa jadi itu masih parameter orang luar. Kita disuruh memakai kostum sebelum manggung, dan itu kostum orang lain yang bukan diri kita. Ya udah, keluar aja dari panggung, kita bikin panggung sendiri. Itu sih, karena setiap wanita itu berharga, dan wanita yang sudah merasa berharga, berdaulat atas dirinya, wah itu akan terpancarkan ke anak, ke pasangan. Jadi sekacau apapun hidupnya, insya Allah akan ada jalan. Kemudahan itu akan datang dengan sendirinya, keberlimpahan akan datang dengan sendirinya. Itu Allah memang yang mengatur ya. Karena memang balik lagi ke pertanyaan pertama tadi tentang ibu. Jadi ibu memang sumber keberlimpahan seperti ibu bumi. Dia diciptakan itu dengan berbagai keberlimpahannya. Jadi untuk semua ibu, jangan lupa setiap bangun pagi, sebelum kita ngurus anak, sebelum ngurus rumah, ngurus kerjaan, ngurus pasangan, semuanya jangan lupa peluk diri sendiri dulu, ngobrol sama diri sendiri, bilang terima kasih ke diri sendiri. Itu sih, karena sebelum kita mengurus orang lain, kita harus mengurus diri kita sendiri dan memenuhi cinta kita. Itu sih, terima kasih.